Selamat malam pemirsa. Kembali hadir bersama saya di News Info Serang, menyajikan berita terpercaya dan teraktual. Telah kami siapkan untuk Anda, dan pada edisi kali ini kami akan mengupdate informasi-informasi terbaru pada perkembangan mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Bersama saya Rio Habudin beserta para kru. Jangan kemana-mana, simak terus laporan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Oke, baik pemirsa, laporan pertama pada pertemuan di minggu ini yakni praktikum kelompok, yang mana seharusnya di minggu ini praktik kelompok dilakukan oleh kelompok terakhir yang terdiri dari 3 orang, diantaranya Muhammad Ibni Fauzan, Muhammad Emil, dan juga Sulaiman Yusuf. Hanya saja dikarenakan ketidaksiapan dari ketiga anggota tersebut menyebabkan praktik kelompok tidak dilakukan, dan kemudian diberikan tugas khusus oleh Pak Adi Kusuma sendiri sebagai dosen mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Praktek dilakukan secara real atau langsung disiarkan dan akan ditonton oleh para dosen. Baik pemirsa, beralih pada informasi yang selanjutnya, yakni mengenai presentasi kelompok. Seperti biasanya, presentasi dilakukan oleh setiap kelompok, yang mana di minggu kali ini kelompok yang presentasi adalah kelompok 7 yang terdiri dari 5 orang, diantaranya Lydia Khairani, Hasan Munadi, Ahmad Yusuf Hidayat, Sifah Hayatin Nufus, serta Ivan Ijfani Nurtania Zahra. Di pertemuan minggu ini, presentasi kami membahas mengenai terkait indeks kebebasan jurnalisme di dunia dan indeks kebebasan jurnalisme di Indonesia, di mana kita mengkaji bagaimana situasi keadaan jurnalisme di dunia dan jurnalisme di Indonesia. Karenanya, dalam presentasi kali ini kami membahas terkait indikator kebebasan di dunia yang terdiri dari beberapa negara, di antaranya Asia, Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. Dan menurut Indeks Kebebasan Pers Dunia 2023 yang mengevaluasi lingkungan jurnalisme di 180 negara dan wilayah dan diterbitkan pada Hari Kebebasan Pers pada 3 Mei, situasinya sangat serius di 31 negara, sulit di 42 negara, bermasalah di 55 negara, dan baik atau memuaskan di 52 negara. Dengan kata lain, lingkungan jurnalisme buruk di 7 dari 10 negara dan memuaskan hanya 3 dari 10 negara. Kemudian kita membahas indikator-indikator kebebasan pers di Indonesia. Bagaimana situasi di Indonesia, apakah kebebasan pers di Indonesia telah terjamin dan telah dilakukan. Nah, pada pertemuan kali ini kami banyak memperoleh bahwa masih banyak pers ataupun jurnalisme di Indonesia yang terbelenggu akan kebebasannya. Tak hanya itu, banyaknya kekerasan dan juga indikator penekanan dari pihak-pihak dan intervensi dari pihak-pihak tertentu menyebabkan pers di Indonesia tidak berjalan dengan semestinya. Dalam laporan 2023 World Pers Index diterbitkan oleh Report Borders RSV, Indonesia menempati peringkat ke 108 dari 180 negara. Tak hanya itu, kami juga membahas terkait jurnal investigasi, di mana bagaimana jurnalisme investigasi di Indonesia. Sebagai contoh kasus di Indonesia, kekerasan jurnalisme di Indonesia, kasus pembunuhan yang belum terselesaikan, kasus pembunuhan jurnalis Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin dari Bernas pada 1996 masih belum terungkap hingga saat ini. Ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan kasus seperti ini menciptakan budaya impunitas, di masa pelaku kekerasan terhadap jurnalis merasa bebas dari hukuman. Selanjutnya, Pak Adi Kusuma sendiri
memberikan penjelasan. Di semester ini kami akan melakukan praktik jurnalisme investigasi yang kemudian Pak Adi Kusuma selaku dosen mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita membagi kelompok serta memberikan arahan bagaimana sistematika nanti pada praktik jurnalisme investigasi. 4 kali pertemuan kami akan terus melakukan praktik jurnalisme investigasi dan juga membuat proposal dari jurnalisme investigasi itu sendiri. Baik pemirsa, itulah laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Rio Habudin dan para kru pamit undur diri, sampai jumpa kembali.